Bagaimana sebenarnya mekanisme pergantian pelatih timnas? Apa yang bisa dilakukan? Berapa lama waktunya? Atau mungkin menurut Anda STY silahkan kembali melatih Indonesia? Umum PSSI Erick Thohir berjanji dalam 2 hari akan segera mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia usai pemecatan Patrick Kluivert. Dan Erick bilang pelatih baru timnas Indonesia akan diperkenalkan ke publik pada tanggal. Dan kita lihat apakah nanti Bapak Presiden juga berkenan bertemu. Bawa berapa asisten pelatih Pak? Sama kontraknya berapa lama tuh Pak? Dari total asisten yang sudah masuk namanya ada 2, karena salah satunya akan fokus ke U23 dan beberapa dilaporkan ke Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Itu tugas dari Pak Ketua Umum PSSI untuk melaporkan bahwa ini akan ada, perlu ini untuk laporkan agar beliau tahu, karena Pak Prabowo juga sebagai salah satu pembina ya di tim nasional kita ya di PSSI, sehingga beliau perlu tahu. Istana membeludak. Ribuan fans timnas dan Erick Thohir sambut kedatangan Sintayong. Presiden Prabowo terlihat bahagia. Suasana di halaman Istana Merdeka pagi itu benar-benar luar biasa. Ribuan supporter tim nasional Indonesia memadati area depan istana sejak fajar menyingsing. Mereka datang dengan atribut merah putih, membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang kembali Sintayong," dan "Garuda di dadaku, STY di hati kami." Antusiasme luar biasa ini muncul setelah keputusan resmi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menunjuk kembali Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, menggantikan Patrick Kluivert yang sebelumnya gagal membawa Garuda lolos ke Piala Dunia. Sejak pengumuman resmi tersebut, suasana persepakbolaan nasional berubah drastis. Euforia yang sempat redup pasca kegagalan di kualifikasi kembali membara. Para penggemar tumpah ruah di media sosial, menyerukan dukungan penuh untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Dan pagi ini, semua luapan emosi itu benar-benar nyata, terlihat langsung di depan istana. Di tengah lautan manusia yang bersorak, Erick Thohir datang mengenakan batik merah. Ia disambut meriah oleh supporter, lambaian tangan, dan teriakan, "Erick STY, Garuda juara," menggema di seluruh penjuru halaman. Tak lama kemudian, iring-iringan kendaraan kepresidenan tiba. Dari dalam mobil hitam itu, Sintayong turun dengan senyum lebar. Dengan mengenakan jas abu-abu dan dasi merah, ia melambaikan tangan ke arah ribuan fans yang menanti. Suara sorak-sorai meledak seperti gemuruh stadion. Sang pelatih tampak tak kuasa menahan haru. Ia membungkuk sopan, simbol khas budaya Korea yang selalu ia pertahankan, tanda hormat kepada rakyat Indonesia yang begitu mencintainya. Di belakangnya, tampak beberapa staf pelatih lama seperti Kim Hae-woo dan Choi In-chol, yang juga ikut hadir dalam acara penyambutan resmi itu. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sudah menunggu di teras istana. Begitu Sintayong mendekat, Prabowo menyambutnya dengan senyum hangat dan jabat tangan erat. Momen itu menjadi puncak dari euforia hari itu. Dua sosok penting dalam perjalanan timnas Indonesia berdiri berdampingan, dengan latar belakang bendera merah putih yang berkibar gagah. Presiden Prabowo tampak bahagia. Ia menepuk bahu Sintayong sambil berbincang ringan, sementara Erick Thohir berdiri di samping mereka, menjelaskan rencana besar PSSI ke depan. Momen tersebut menjadi simbol persatuan, pemerintah, federasi, dan rakyat bersatu demi satu tujuan, kejayaan sepak bola nasional. Sambutan istana kali ini tidak sekadar seremoni formal. Di balik acara itu tersirat makna mendalam, pemerintah memberi dukungan penuh pada upaya kebangkitan timnas. Dalam pidato singkatnya, Erick Thohir menyampaikan bahwa keputusan membawa kembali Sintayong bukan sekadar nostalgia, tetapi langkah strategis berdasarkan evaluasi mendalam terhadap performa tim. Pelatih ini sudah membuktikan loyalitas dan kecintaannya terhadap Indonesia. Ia bukan hanya pelatih, tapi juga bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia, ujar Erick dalam sambutannya. Pernyataan itu langsung disambut tepuk tangan meriah dari ribuan fans yang hadir. Sintayong menundukkan kepala, sementara wajahnya menampilkan ekspresi tulus dan bangga. Ia telah melewati perjalanan panjang di Indonesia, dari awal kedatangannya pada 2020 hingga kini. Meski sempat menghadapi pasang surut,
dukungan masyarakat kepadanya tidak pernah padam. Justru, ia menjadi simbol perubahan, kedisiplinan, dan kerja keras. Istana yang biasanya identik dengan acara kenegaraan kini berubah menjadi lautan merah putih. Para pendukung menyalakan flare merah, bernyanyi lagu "Garuda di Dadaku", dan menari bersama. Bahkan beberapa pejabat terlihat ikut larut dalam suasana kegembiraan itu. Presiden Prabowo, yang dikenal memiliki kepedulian besar terhadap olahraga nasional, tampak berbincang santai dengan Shin Tae-yong mengenai rencana jangka panjang. Konon, pemerintah akan memberikan dukungan penuh pada proyek pengembangan Akademi Sepak Bola Nasional yang akan dipimpin langsung oleh STY, sebagai bagian dari warisannya untuk sepak bola Indonesia. Erick Thohir menambahkan bahwa STY akan memiliki kewenangan luas dalam membentuk skuad, baik senior maupun kelompok umur, dengan fokus pada generasi dan konsistensi gaya bermain. Rencana jangka panjang ini disambut positif oleh publik. Mereka percaya, dengan sinergi pemerintah dan PSSI, target juara Piala Asia bukan lagi mimpi semu. Di tengah acara, ribuan supporter terus meneriakkan nama Shin Tae-yong. Banyak di antara mereka membawa foto sang pelatih dengan tulisan, "Terima kasih kembali, Kapten Korea." Ada pula yang membawa boneka berbaju merah bertuliskan, "Coach STY, Garuda Bangkit." Beberapa pemain timnas yang hadir juga turut memberikan penghormatan. Mereka berbaris di sisi kanan lapangan istana, menyambut pelatih yang telah banyak berjasa membentuk mereka. Dari generasi muda seperti Marcelino Ferdinand hingga para pemain senior seperti Asnawi Mangkualam, semuanya tampak menahan haru. Ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan, suasana menjadi syahdu. Semua berdiri tegap, termasuk STY yang tampak ikut menyanyikan dengan pengucapan yang masih terbata, namun penuh semangat. Pemandangan itu membuat banyak orang menitikkan air mata. Selepas upacara resmi, acara dilanjutkan dengan parade kecil menuju Monas, di mana ribuan supporter sudah menanti. Jalanan Jakarta seakan berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi euforia sepak bola. Polisi dan petugas keamanan tampak berjaga, namun semuanya berjalan tertib dan damai. Presiden Prabowo, yang masih berada di teras istana, melambaikan tangan ke arah massa sambil tersenyum lebar. Wajahnya menggambarkan kebanggaan dan keyakinan bahwa Indonesia kini sedang memasuki babak baru dalam sejarah sepak bola nasional. Sore hari, ketika acara usai, ribuan fans masih bertahan di sekitar istana. Mereka tak henti meneriakkan yel-yel dukungan dan menyanyikan lagu-lagu semangat. Di salah satu sisi lapangan, terlihat seorang anak kecil memegang poster bertuliskan, "STY, bawa kami juara Piala Asia." Poster sederhana itu seakan mewakili harapan jutaan rakyat Indonesia. Bahwa di balik semua euforia dan sorak-sorai hari ini, ada keyakinan besar bahwa Garuda akan terbang lebih tinggi di bawah komando Shin Tae-yong. Hari bersejarah itu pun berakhir dengan langit senja yang indah di atas Istana Merdeka. Ribuan supporter mulai pulang, membawa kebahagiaan dan semangat baru. Dan di balkon istana, tiga sosok penting, Prabowo, Erick Thohir, dan Shin Tae-yong, berdiri berdampingan, menatap jauh ke depan.